warzuqna istinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kajian saya muliakan oleh Allah, karena mungkin adalah merupakan hari pertama kembali ke asalnya untuk mengkaji daripada kandungan ayat Al-Quran. Namun sekita nanto kita mulai nada mungkin baca Fatihah untuk roh dan jasadna bula masing-masing, supaya bula oleh Allah diberi kekuatan zahir dan batin dan diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam menjalankan bulan Ramadan dari mungkin ke depan ento mantermoga pamaksimala sesuai kalaban bimbingan dan ridhonya untuk cukan keluarga bula selain ala hadiniyah wa kulli manabi salafus salih wa amana min jami'an muklinatin salih ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakati surah al-Fatihah. Mungkin masuk ke surat Az-Zumar karena itu lah sanapi bokton itu kan lah tak lanjutakan itu furu mungkin boleh lanjutakan daripada tafsir poneka, mungkin lah masuk ke surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah yang maha mulia dan maha bijaksana untuk menjawab keraguan-raguan daripada kebanyakan manusia. Quran ento adalah kocak karangan manusia. Saya menunjukkan bahwa Quran itu adalah nyata-nyata firman Allah didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tak bisa nulis dan tak bisa baca. Andai kata Rasulullah bisa baca, mungkin anggapan orang lain boleh. Oh, pantasan bahasa Quran itu adalah indah. Mungkin Rasulullah itu adalah mempelajari daripada kitab-kitab selain kocak karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Rasulullah tak bisa nulis sebagai bukti bahwa ento bani karangan manusia. Rasulullah pun tak ngerti tulis napa ento. Makanya kemudian di dalam penulisan wahyu Rasulullah punya beberapa orang sekretaris. Salah satunya sekretaris beliau adalah Zaid bin Thabit. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan banyak pole sanapi-sanapi sahabat seperti sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu kemudian Rasulullah menyampaikan itu adalah ayat, maka langsung ditulis oleh para sahabat sekretaris beliau. Sementara Munisro maca beliau tak oning. Pada waktu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk menulis kandungan Al-Qur'an, napi ayat Al-Qur'an setoron, maka kemudian Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk membacakan lagi. Baca pole Quran itu. Sinten setukang maca Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu setukang maca daripada Quran. Sehingga Rasulullah mendengarkan. Mon apabila kemudian salah bacaanna pender ke Rasulullah SAW, mon kemudian pender kilacinakan. Bahkan dalam posisi itu banyak kemudian sahabat pada waktu meriwayatkan Al-Quran, maka kemudian mereka membaca sesuai yang mereka dengar. Misalkan setong sahabat membaca bunyi misalkan
yahsabu anna malahu akhlada. Ibaca yahsabu anna malahu akhlada. Kemudian sahabat setung nama baca yang lain. Yahsibu anna malahu akhlada. Bada si baca yahsabu, bada si baca yahsibu. Nah sekilas tentu bertentangan. Tapi pada waktu kemudian elapurakan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini apa sih beneran tuh bacaan? Sahabat setengah maca yahsabu, sahabat setengah maca yahsibu. Kemudian dua-dua dibenderkan oleh Rasulullah SAW. Anape? Karena Quran itu turnakan sesuai kalaban bahasa Quraisy. Ento munculnya si kocaknya nanti kiraatus sab'ah muncul nadinto. Seperti misalkan ihdinas siratal mustaqim. Kala pada riwayat si maca dengan ibaca za. Ihdinas siratal mustaqim. Aman tak? Tetapi kemudian karena riwayat itu adalah banyak, maka untuk bulan to murni ngangku riwayatnya hafaz dari Asim dan seterusnya. Seka Indonesian to. Maka nanti kemudian nanti banyak bacaan-bacaan selain bulat terburu-buru untuk menyalahkan, tanyakan kelu riwayatnya senten to, bisa kemudian riwayatnya Amir, bisa kemudian riwayatnya Abu Amr, bisa riwayat daripada Al-Kisai dan seterusnya. Makanya kemudian si ekoningi bulan to kilanto bacaan sento modelna itu diantaranya. Kemudian inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Rasulullah al-kitaba Al-Quran bil haqqi, membawa kebenaran. Mereka cambo kebenaran. Napekah kitab-kitab si terdahulu tak membawa kebenaran seperti Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Semua kitab membawa kebenaran, hanya oleh pengikutnya kemudian iyo bau padana misalkan Injil la iyo bau Taurat iyo bau maka nak dari napi bula oning cek Taurat ben Injil ento cek la iyo ki dari Quran ento singa jelas akan ketak Quran singa jelas akan pasti bula yakin ci Injil ento sampai mungkin adalah merupakan kitab suci tak pernah ioba. Taurat pasti kitab suci tak pernah ioba. Bahkan mungkin orang-orang Nasrani yakin cek Nabi Isa ento adalah Salib, mati di tiang salib. Kimun bagi pemahaman orang Nasrani wajar-wajar fai mereka ento. Anapi wajar karena pada waktu mereka untuk menyaksikan Yudas salib oleh mereka, wajahnya memang mirip Nabi Isa alaihissalam, persis syubbiha lahum. Sengaja wajahnya Yudas ento mirip daripada wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka orang Nasrani yakin, yakinna cek betul-betul Nabi Isa ento adalah mati karena salib. Wajar karena Injilnya sebutakan mento. Tetapi Al-Quran menjelaskan, membenarkan dan meluruskan dan ngocak bahwa nape sangka oleh orang Yahudi itu atau orang Nasrani itu salah. Kan mento. Nape penjelasan Al-Quran menjelaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi ada orang yang diserupakan dengan wajah Isa dan itulah namanya Yudas. Kan Quran menjelaskan itu. Nah, andai kata mungkin orang-orang Nasrani maca Quran dan beriman ke Quran, pasti mereka yakin cek pemahamannya mereka salah. Tapi di saat mereka tak maca Quran, mereka tak kira uning, cek ternyata si salib itu benar Nabi Isa, tapi Yudas. Ento seekocak bahwa Quran datang adalah membawa kebenaran. Untuk membenarkan napi-napi seteti salah pemahamanna orang-orang sebelum turunna
Al-Quran. Ilorosan kapi ke Quran. Oh mental seterusnya. Nabi boleh kemudian Quran itu saksi nanti dari kiamat tentang agama-agama sekiba oleh agama-agama situlu. Setina para nabi-nabi. Wa kaifa idza ji'na bika min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana seandainya engkau, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pateti saksi nanti dari kiamat terhadap umat-umat sebelumnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ika kebesaksi untuk para nabi-nabi selain. Tetina mungkin nanti di akhir zaman, nanti maaf di hari kiamat, di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengadili masing-masing manusia dan masing-masing umat, maka masing-masing umat untuk membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembela dirinya mereka mengatakan, ya Allah, ma kunna musyrikin, kami tidaklah orang-orang yang menyekutukan Engkau ya Allah, kami beriman. Cakna pengikutnya Nabi Isa mengatakan kami sampai meninggal ikut kepada ajarannya Isa alaihissalam. Cakna umatnya Nabi Musa, kami sampai meninggal adalah ikut ajarannya Musa alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi selain. Akhirnya datang kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyakan, saksiakan, benarkah wahai umat Muhammad apa yang dikatakan oleh umatnya Isa? Benarkah wahai umat Muhammad apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Maka kita pada waktu itu mengatakan, tidak ya Allah, mereka telah kufur. Tidak ya Allah, mereka telah kafir. Tidak ya Allah, mereka telah menyekutukan Engkau ya Allah. Tidak ya Allah, mereka telah merubah kitab-kitab-Mu ya Allah. Akhirnya mereka protes, hei umat Muhammad, bakna kan umat akhir zaman, mana tahu bakna dengan keadaan yang lebih dulu daripada bakna. Menibarkan mentah, kok bisa anak baru lahir, kok jadi saksinya orang yang sudah lebih dulu lahir. Nah, jawab ke umat Nabi Muhammad, karena senyaksiakan kinto adalah Quran, dan Quran itulah yang menyampaikan kabula cek kinto langoba umat, langoba agamana Allah, langoba kitabna Allah, langoba syariatna Allah, langoba ajaran Allah. Maka setelah pakatun Quran, akhirnya kemudian mereka tak bisa berkutik nape-nape. Angkat tangan mereka. Oh, ternyata umat Nabi Muhammad itu umat pateti umat saksi akhir zaman. Maka bulan itu lahir akhir zaman. Maka bulan beruntung. Di sisi lain bulan itu jadi umat akhir zaman ki fitnah di mana-mana. Kan mentoki. Tetapi di sisi lain adalah bulan to akan jadi saksi. Karena harus ngate-ngate. Lah terus umat Nabula katiri, sinapa yang umat Nabi Muhammad katiri, bula orang Islam. Nah, pes jadi saksi. Cila tak ada umat boleh. Setelah umat Nabi Muhammad kan semua umat boleh. Nah, si jadi saksi bagi bulan itu adalah petenna bula katiri fal yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, kami kunci semuanya. Tidak ada yang bisa berbicara, enggak ada yang bisa ngomong. Kenapa sih bisa ngomong? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka lah yang bisa ngomong. Sementara wa tashhadu arjuluhum, si teti saksi adalah sokona. Soko teti saksi na bulan ti hari kiamat. Sehingga napa si lakoni bula ento sakapine isaksiakan oleh soko engki Allah, penderi Allah, penderi Allah, penderi Allah, ento mentoy Allah, ento mentoy Allah, fulan mentoy Allah, mento. Kenapa mau harus tanang si abicara, mau harus tanang si pandir? Mata soko si pandir, mata kopeng si pandir, mata elong si pandir, kentena colok, mau harus tanang. Karena anggota tubuh si paling banyak eka putwe dan yang kuit tiap waktu adalah tanang. Sakapina anggota tubuh na bulan itu adalah butuh bantuan nata tanang. Coba mungkin bulan ngorak elong butuh tanang, mata butuh tanang, kopeng butuh tanang, colok butuh tanang, obok butuh tanang, ngakerusoko butuh tanang.
Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar butuh bantuan tanang. Maka nanti akhirnya kemudian tananglah si apandir cek yang kui untuk napefain to tanang si apandir. Karena tanang ki Allah bula pada hari ini tanggal sekian jam sekian bula adalah yang kui untuk mento ya Allah. Engki ya Allah bula pada hari ini tanggal sekian ada di tempat fulan. Bulan itu adalah mento ya Allah. Semuanya tanang itu apandir depan Allah. Oleh karena itu maka kemudian dari dintolah kemudian tanang ento yang untuk kebaikan kingki, yang untuk kecobaan kingki. Maka perbanyaklah tangan itu adalah yang untuk kebaikan. Kebaikan pertama yang untuk atua ke Allah Subhanahu wa taala. Mulai orang-orang itu tapi mulai apandir ke Allah Subhanahu wa taala. Allah cek tanang 6 bulan to banyak yang untuk atua kesampaian. Si kedua, banyak tanang to angku untuk asen tekah. Mulai jadi saksi depan Allah cek tanang itu adalah aktivitasnya asin teka, nolong orang, ngabentuk orang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridai. Itu di antaranya. Terus berma bagi orang si kemudian tandik tanang. Nabi kaki bisa pandir. Berma bagi orang si tandik soko. Nabi kaki bisa jadi saksi. Okay. Karena nanti manusia itu si cacat kannya beritunya. Cek dibayangkan kemudian orang itu beritunya tandik tanang melahir tandik tanang kian. Bisa jadi sebaliknya. Orang itu bolehlah cacat beritunya tandik mata, tandik tanang, tandik soko, tapi nanti pada akhirat titik orang sempurna. Sebaliknya boleh jadi bulan itu mungkin andik mata, andik tanang, andik soko, tapi justru pada akhirat titik orang cacat. Mau bisa karena disebarkan dalam hadis banyak orang yang dibangkitkan dari kubur ternyata mereka adalah banyak siacelan ngangkui olona. Mau bisa olona beri bawah sokona beri atas atitis olona sekaki talapakna soko. Mau bisa karena orang kinto kemudian beritunya adalah suka membalik-balikkan keadaan kebenaran dijadikan kesalahan dijadikan kebenaran. Begitulah seterusnya muter-muter membalik-balikkan masalah. Karena hidupnya pajungkir balik oleh Allah. Bada orang si bada itunya kemudian ngote bulan kena jalan. Mata anak melak dua-duanya. Tapi bada herat malah buta. Malah cacat bada herat. Sehingga mereka itu kemudian tanya ke Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta. Padahal dulu kami di dunia dalam keadaan melihat. Cek bulan situ lum tak cacat ya Allah mungkin apa buta bulan tu berma. Karena tak bisa cek lan ada depan mento pada akhirat tak oning inapi kanan inapi kiri inapi neraka inapi surga tak oning. Dijawab oleh Allah. Atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, firman-firman kami yaitu Al-Qur'an. Lai gambarkan kapi tentang sina Quran. Fanasitaha. Kamu melupakannya. Kamu pura-pura lupa. Kamu tidak mempelajarinya. Kamu pura-pura tuli. Tidak mengindahkannya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini juga kalian dilupakan. Artinya apa? Epa buta matana. Sebagaimana setulu beritunya ma buta-buta matana. Bodoh pangacion. Ngetem tak kelim sahadira. Bada mosab ibn kona bada Quran ngetem tak kelim semaca Quran. Bada orang menderita butuh bantuan matana ngetem tak terus ngabantua. Bada orang sengsara matana ngetem tak atena tak napinto tak melak sakale. Mula mento mula beritunya biasa ngetem ka perang-perang se hak, ka perang-perang baik. Ila wajar-wajar sawas men kemudian nanti akhirat orang itu pabuta matana. Itu diantaranya. Itu saya paling kata ke adento. Buta mata, mentak buta ate, ki andi harapan bisa selamat. Si bahaya adalah mata na melak, atena buta. Selebih parah poli dua-duana. Sela mata na buta, atena buta. Mula mentok kemudian nape harapakan odik na beritunya nape. Mula mentok anguan nape. Alhamdulillah min zalika. Itulah pentingnya kemudian bulan to selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian akabai matana bulan tu adalah melak,
kehilangan kelak kento banyaklah melak ka firman-firman Allah, banyaklah melak mata na bulanto dengan hadir majlis-majlis dan seterusnya. Insyaallah akan epatera atena bula oleh Allah. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan dan hanya kepadanya lah kita niat beragama, yaitu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya. Telah jelas entah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Suatu hari seperti diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada salah seorang kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni af'alu syai'a wa asna'u syai'a wa uridu bihi wajhallah wa sana'an nas. Ya Rasulullah, bulan to senang ngalakoni perbuatan ento, senang alako perbuatan ento. Tapi bulan to selain ikhlas karena Allah, tapi kadang-kadang bulan to teropucienna minusa. Bermanto ya Allah, bulan to ikhlas, bulan to ngalakoni, tapi di sisi lain mun bada orang ngapuci bulan to senang. Bermanto. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian ngajawab, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, la yaqbalullahu syai'an syurika bihi, demi Allah, Allah tidak akan pernah menerima suatu amal seki beda campuran kalaban makhluk. Artinya nabi mon untuk murni karena Allah, puji tak poci tak ada urusan. Tak penting bagi bula akabe raja Allah nabula, akabe semangat nabula, akabe nape pun, ento tak penting. Yang jelas tanda nak orang ikhlas ento adalah setelah melakukan sebuah perbuatan walaupun tanpa puji oleh orang lain, atena tenang, atena nyaman, atena tentram. Ya Allah, bulan to lah mari ngelakonin to karena Allah ya Allah, karena Engkau ya Allah. Tiba-tiba kemudian puji oleh orang pun tak ngurangi, tak tambah bulan to percaya diri, tak tambah bulan raja Allah biasa-biasa baik. Karena bulan onin adalah si mampu untuk ngabales kebaikan bulan to adalahnya Allah, beni minus tenang tentram atena bulan dan seterusnya. Sebalik namun bulan to adalah beramal benih karena Allah, tak ikhlas, pasti atenan to tak kira nyaman, tak kira tentram. Bahkan bulan to lepang-lepang alaku dari kelak sampai mungkin tak ada orang sing ngapandir, tak ada sing ngapuji, pekel pula. Mau talampu dulu, mau tak ada orang sing ngomentari ki berumah orang ngalaku menjadi seakan-akan keterlaluan. Sila tak nolongi malah artinya apa? Artinya resah. Mau tak ada orang sing ngomentari ki, mau tak ada orang sing muci-muci kenapa? Bukan perlu. Kadang-kadang kelatannya ke orang lain. Berma apa na dilana. Akhirnya orang lain disuruh ngapuci. Minta pendapatnya orang lain tujuannya mulai puci. Itu masalahnya. Titina si kocaknya mana mordin itu adalah yang kelak cek melibatkan makhluk dalam urusan pemurnian ibadah. Kembalikan kelak cinta. Kemudian setelah itu turunlah ayat itu si beruman kalaban sabadinto. Mungkin azannya sanape menit mungkin. Pokoknya sanape azan. Nan? Oh, masalahnya nanti kan dibuka kalaban pertanyaan membalik tanya ke 6 to. Yang boleh bola kebelasan. 15 menit. Ki mulai 10 menit kelala buka pertanyaan ki. Okay. Sayat laki. Kemudian
walladzina ittakhadhu min duni awliya. Adapun orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai pelindung, dan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka menjadikan kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Anto saya bahas adalah orang-orang saya menjadikan sesembahan selain Allah, patung, berhala, manusia, malaikat, nabi pun si dijadikan perantara untuk nyembah Allah, entah si kocaknya mana zulfa. Sesembahan saya gunakan untuk ikakabe perantara ke Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang si mento-ento gambarkan dalam ayat selain pada kalaban laba-laba atau kante si akabi bengko, ternyata bengko na adalah wa inna awhanul buyut la baitul ankabut. Saungkuna bengko na hewan si paling lemah ento bengko na laba-laba, tapi bengko na kante. Cering kening angin bisa robek, kening nape bisa ento. Berarti intinya nape? Bahwa orang-orang senyembah selain Allah, maka mereka tidak punya tempat untuk berlindung, nasibnya rapuh, dirinya dan kondisinya lemah. Tidak ada yang bisa melindungi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau digambarkan lagi dalam ayat antara orang-orang yang menjadikan Allah selain Allah sebagai sembahan pada kalaban orang senapi lumpuh tanangna terongenoma airna gelas ento pada waktu yang tak napak kacolokna sakenya kere terongenoma tapi tak napak karena lumpuh tanangna. Nah mentokian kemudian orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka kari atua, mereka kari usaha, mereka kari amala, kari beramal, tapi ujung-ujungnya adalah tak satu pun daripada amal nanto adalah tarema oleh Allah. Berarti kalakuanna sia-sia. Nah mentokare lepang kare leso. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka terhadap apa yang telah mereka persengketakan, perdebatkan. Maksudnya mentoki masing-masing manusia mungkin itunya bolehlah mengatakan bahwa agama paling benar. Kinto mengatakan kau orang Nasrani, wahai Nasrani, agama mana benar? Iya, agama si paling benar itunya itu adalah agama Nasrani. Selain orang-orang Nasrani kemudian sesat, bahkan digambarkan bahwa orang-orang Nasrani itu mereka pede masuk surga karena bawa juru selamat cakna. Karena Nabi Isa itu yang anggap juru selamat. Sedangkan orang yang masuk Nasrani pasti ijamin aman dari neraka. Jadi juru selamat. Aman mereka pede. Selain daripada orang-orang yang masuk Nasrani, ekocak gembala, ekocak wedus, kambing. Bulan itu ekocak embik mungkin. Kambing yang tersesat harus diselamatkan jangan. Karena perusahaan untuk pemasok Kristen. Mereka yakin mereka yang paling benar. Jangan dari Yahudi. Dan agama Yahudi si paling benar karena itu agama para nabi-nabi Allah. Agama orang-orang terhormat dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Musa alaihissalam entahlah si mempertahankan agama Yahudi. Selain agama Yahudi adalah agama tak resmi. Nah, untuk mentokian agama Hindu, mentokian Buddha, Sakapina mengatakan dialah yang paling benar. Tapi Allah menegaskan, saya pertama, inna dina indallahi Islam, agama si aku oleh Allah adalah hanya Islam. Si kedua adalah ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum dinakum wa atmamtu lakum apa? Nikmati waraditu lakumul Islam madina. Nanto waraditu lakumul Islam madina. Hanya Islam diridhoi oleh Allah sebagai agama selain nantan. Nah nanti mulai hari kiamat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Enapi agama saya tolak, Nasrani itolak, Yahudi itolak, Konghucu itolak. Nyakir Islam saya terima. Mulai Islam saya terima kemudian
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mulai hari ini engkau berpisah dengan orang-orang Islam. Mon sitelu baditunya apolong-polong. Apolong dalam satu kantor, apolong dalam satu pekerjaan, apolong karena suatu persahabatan, apolong dalam satu klub, apolong dalam satu permainan, sitelu baditunya apolong. Tapi hari ini taulah apolong boleh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, bana apesa. Si Kristen apolong kaban Kristen, Yahudi apolong Yahudina, Nasrani apolong Nasrani. Begitulah seterusnya. Islam apolong dengan Islam. Nah, dari itulah kemudian letak pesa mungkin enape golongan kanan, enape golongan kere. Wasabul lima, wasabul yamin, wasabul shimal, wasabul mash'ama, wasabul maimana. Letak pesa secara otomatis. Puru nanti kemudian orang-orang se-Islam gelakinto, puru ipilah-pilah pole menjadi napento, menjadi 3 kelompok. Si bagi-bagi itu adalah orang Islam, bagi 3 kelompok lagi. Kelompok si pertama adalah orang-orang sejane disebutkan wujuhuhum kal badri fi lailati tamami atau kal qamari. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka lah adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Untuk sanape jumlahnya banyaknya, sebagian disebutkan dalam hadis adalah 70.000, masing-masing daripada 70.000 karena Rasulullah minta tambah, kemudian membawa lagi atau memberikan syafaat lagi kepada orang 70.000 lagi. Berarti 70.000 itu kan sakobi. Karena sakobi kemudian Rasulullah minta tambah. Setelah minta tambah kemudian masing-masing Isra Kibah anak buah 70.000. Berarti mungkin 70 kali 70 sampai. Mon 7 kali 7 14. Tambahkan nolnya berarti 1.400.000.000. Tapi itu benih 1 miliar namengken. Maksudnya 1 miliar dari umatnya Rasulullah dari mulai bada sampai akhir zaman. Padahal jumlahnya umat Nabi itu kan banyak. Mungkin zaman mungkin lah para 2 miliaran. Mau ditambahkan kalau dari 1500 Hijriah perjalanan umatnya Nabi Muhammad itu lah sanape ki bisa bayi lebih dari 10 miliar. Bisa lebih dari mungkin 20 miliar jumlahnya. Pertanyaannya, nabi kabula masuk di antara salah satu nanto. Maka nanyuon ke Allah Subhanahu wa taala yang kelak banyak atua muka-muka bulan itu adalah masuk surga tanpa hisab. Bermacarna ikingan kelak kila masih bulan itu kita mati bila kita oning sakanya berharap. Di antara harapan bulan itu adalah selain kemudian dengan beramal, ma banyak tua selalu boleh sampaikan Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Karena jangan ulama orang yang selalu baca ayat itu adalah nabi Tuhan itu insyaallah akan tak palamba-lamba hisapna dan bisa aman daripada hisap. Walaupun orang itu kaya yang anak pevai, walaupun orang itu banyak harta yang anak pevai, insyaallah aman dari hisap. Ulan apa ki? Pon ki? Apa din to kelu seterusnya mon ki pada saya tanyakan saya tanyakan. Tapi tak boleh banyak-banyak. Mungkin dia 2 fai mungkin cukup pokok. Sobong ki. Okey. Juga ditanyakan Ustaz masalah umat Nabi itu terutama ditanyakan masalah umat Nabi Isa. Itu orang Kristen itu kan masih naik. Maaf, pertanyaan Nabi Isa tanggi. Okey. Tapi kira-kira Nabi Isa menerima ampun kira-kira nanti beri umat Nabi bertanggung jawab udahlah. Okey. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, umatnya Nabi Isa itu pecah menjadi 3 bagian. Pertama meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah putra Maryam, utusan Allah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua meyakini bahwa Isa itu adalah Nabi Allah Isa, anaknya Allah. Berarti anak pada kalaban bapaknya, statusnya pada yaitu Tuhan. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah mereka menganggap bahwa Siti Maryam, Allah, Nabi Isa untuk satu kesatuan saya tak bisa dipisahkan. Saya kocaknya mana? Trinitas. Berarti 3 menjadi 1, 3 in 1 istilahnya itu. Nah, artinya mereka itu adalah reinkarnasi masuk ke wujud Nabi Isa alaihissalam.
Dari ketiga itu kemudian setong si istiqamah berada dalam ajaran tauhid, si dua kelompok itu adalah kelompok si sesat. Si setong itu sakobi jumlahnya tak banyak. Tak banyak. Itu si murni. Sementara si dua itu si banyak, si mendominasi seluruh dunia itu si dua kelompok kinto. Lah, mungkin si tersisa apa? Si tersisa mungkin si dua kelompok itu si banyak. Karena mun andai kata kelompok si pertama itu pasti yakin mereka banyak masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Seperti misalkan kabilah Bani Najran, mereka adalah orang Nasrani, datang ke Madinah, setelah tahu kemudian mereka masuk Islam. Untuk orang Kristen si asli, sehingga mereka owning dan mengamalkan daripada ajaran Injil. Karena ajaran Injil itu salah satunya mengatakan, ya timimba dismu Ahmad, mula datangnya mana orang senyama Ahmad Muhammad wajib norok. Mentak norok berarti benih pengikutnya Nabi Isa. Namun si murni pasti norok Rasulullah SAW. Berarti manusia pada namakan benih pengikutnya Nabi Isa. Lalu nanti hari kiamat bermanto. Nah melalui kiamat kemudian Nabi Isa tidak mengakui mereka sebagai umatnya. Walaupun mereka ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Isa tidak pernah menerima dan mengakui umatnya mereka itu. Kan itu diantaranya. Nabi Isa. Nabi itu disebutkan. Allah SWT tanya ke Nabi Isa AS. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilaini min dunin nas. Apakah engkau yang mengatakan kepada umatmu wahai Isa, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan di antara manusia. Nabi Isa. Nabi Isa ngajawab, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan hakku. Aku tidak berhak mengatakan aku jadikan Tuhan, tidak berhak aku. Ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak mengatakan kepada umatku, kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa yang telah kau perintahkan kepadaku ya Allah? Ani'budullah, supaya engkau menyembah Allah, ilahu wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Selanjutnya aku enggak bertanggung jawabnya Nabi Isa. In tu'adzibhum fenom ibaduk. Nabi Isa angkat tangan. Jika engkau menghukum mereka ya Allah, menyiksa mereka, memasukkan mereka ke neraka, inom ibaduk, mereka hambamu ya Allah. Fa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka engkaulah zat yang maha pengampun. Dari itulah kemudian Nabi Isa angkat tangan. Mereka tak yakui sebagai umat Nabi Isa, walaupun mereka ngaku-ngaku umat Nabi Isa. Makanya nanti kemudian rahasiana entahlah anapa Nabi Isa mengipatoron katunya untuk menegaskan ke orang-orang Nasrani, Nasrani, sen benih Nabi seiko cak bekna, sen benih Tuhan. Setelah oning pengakuan Nabi Isa mentoh, kemudian apa? Wa min ahlil kitab illa la yu'minu nabi qabla mauti yaumil qiyamah. Dan tidak ada daripada orang Nasrani kecuali setelah menyaksikan Nabi Isa dan membuat pengakuan seperti itu, mereka sakapina beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani akhir zaman akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka masuk Islam kapi mula nanti Nabi Isa turun karena mereka mereka tersesat. Sinten yang menyesatkan mereka? Para pastor, para uskup lah yang menjadikan mereka tersesat, gereja-gereja, sehingga gara-gara mereka lah kemudian mereka salah nyari jalan kebenaran. Oke. Lan apa ki? Kilampon karena waktu lan apa mungkin waktunya siap-siap. Ada pengajian boneka, tutup kalaban doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.